Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang hal-hal yang jarang dilakukan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nyaris disepelekan gitu teman-teman ya, padahal kegiatan-kegiatan seperti itu atau hal-hal yang nanti akan saya sebutkan itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran hal-hal apa yang jarang dilakukan atau nyaris disepelekan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti mengetahui, dan kalau seandainya mengetahui, kalian nanti bisa melakukannya dengan konsisten sehingga nanti bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis yang kalian alami. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, kenapa sekarang saya share video tentang hal-hal sepele yang nyaris kita lupakan gitu teman-teman ya, padahal itu hal sepele itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Karena saya lihat komentar-komentar yang ada di dalam video sebelum-sebelumnya teman-teman ya, itu kadang orangnya itu justru saya lihat, saya perhatikan gitu teman-teman ya, kadang tidak konsisten menjalaninya gitu teman-teman ya, tidak konsisten menjalani apa yang selalu saya sampaikan teman-teman ya, terutama di hal-hal sepele teman-teman ya. Padahal hal-hal yang sepele itu justru bisa membantu proses pemulihan kalian saat terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya di session kali ini saya share videonya seperti itu. Semoga saja kalian teringatkan kembali teman-teman, jangan sampai kalian menyepelekan tentang hal-hal kecil saat terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Karena jujur, proses pemulihan dari gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu harus konsisten ke semuanya teman-teman. Jangankan hal-hal yang sangat besar teman-teman ya, hal-hal sepele saja itu juga harus konsisten teman-teman ya. Karena kenapa ya? Karena kita terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan medis tentang asam lambungnya teman-teman. Yang keduanya gangguan psikis, yaitu tentang mentalnya, tentang ketakutannya, tentang anxiety disordernya, dan sama dampak-dampaknya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, usahakan ketika lihat di kolom komentar atau misalkan video-video saya itu, lakukan metodenya teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, hal sepele yang padahal sudah sering disampaikan itu, yang pertama itu di bagian minum teman-teman ya. Jujur
Saya di kolom komentar, kemudian di video-video itu selalu menganjurkan sama teman-teman itu untuk minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang teman-teman ya. Tetapi kadang ketika disampaikan seperti itu, kadang belum juga menjadi 8 gelas teman-teman ya. Udah 3 gelas merasa kita itu udah banyak minumnya. Udah 5 gelas udah merasa banyak minumnya. Padahal belum cukup teman-teman ya. Sebetulnya untuk minum itu disesuaikan dengan berat badan kalian. Tetapi kalau misalnya kalian sulit untuk mengira-ngira, saya nggak punya timbangan nih, nggak punya timbangan berat badan. Ya sudah teman-teman ya, kalian usahakan minimalkan saja teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Dan gelasnya itu minimal ukuran gelas kopi. Kalau untuk saya pribadi teman-teman ya, itu gelasnya itu gelas sirup ya, gelas sirup yang gede itu. Nah itu teman-teman yang usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, jangan pernah menyepelekan tentang air minum, karena jujur ya, air minum itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Air minum itu hal yang paling besar teman-teman untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Contoh kecil, ketika orang yang terkena gangguan asam itu rata-rata biasanya nilai keasamannya itu benar-benar tinggi teman-teman. Dan kalau seandainya benar-benar tinggi, itu sensasi di tubuh itu di perut kayak macam panas, kemudian bisa membuat panas dalam teman-teman, bisa membuat ulu hati terasa mengganjal teman-teman. Ditambah lagi ketika asam lambungnya sedang meningkat itu kadang suka bikin kita pusing juga teman-teman ya. Nah kalau seandainya kita campur pakai air hangat teman-teman ya, itu nanti nilai keasaman dari asam lambung itu akan berkurang teman-teman ya, akan stabil. Nah itu teman-teman, itu kenapa saya selalu bilang sama teman-teman itu konsisten dengan minumnya, jangan sampai kurang. Usahakan minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selain membantu menetralkan asam lambungnya, air mineral juga bisa membantu merelaksasi tubuh kita teman-teman ya. Karena jujur orang yang asam itu biasanya tegang setiap hari, banyak ketakutan, banyak mikir ini itu tentang hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Nah kalau seandainya kita sering mengkonsumsi mineralnya cukup teman-teman, itu bisa membantu merelaksasi pikiran kita, bisa membantu merelaksasi tubuh kita sehingga penegangan otot itu tidak ada. Nah itu teman-teman, kemudian bisa membantu melancarkan darah juga. Karena jujur orang yang terkena asam itu rata-rata darahnya kurang lancar, makanya banyak sekali sensasinya termasuk di pendengaran kayak macam berdenging, bergemuruh dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan jangan sampai kalian menyepelekan tentang minumnya. Kalau seandainya kalian, Pak saya itu merasa minimal udah 8 gelas dalam sehari, coba ingat-ingat. Kalau seandainya kalian kalau misalnya merasa tidak cukup, perbanyak saja minumnya gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian lupa, Pak saya itu lupa nih, entah sekarang itu udah 8 gelas atau belum. Nah makanya dulu itu saya sering sering pakai wadah ukuran mineral teman-teman, jadi pakai literan lah gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita lupa udah 8 gelas atau belumnya kan kelihatan kalau dalam botol mineral yang ada ukurannya teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tetapi jujur saya membeli tempat minum yang ada ukurannya itu kesininya teman-teman. Tetapi kalau dulu saya nggak pakai yang kayak gitu, saya cuman pakai gelas sirup saja. Yang penting tahu ini udah 8 gelas gitu teman-teman ya. Nah makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, usahakan minumnya harus konsisten, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Dan kemudian yang keduanya, hal yang kadang kita sepelekan atau nyaris jarang kita lakukan itu adalah di hobi teman-teman ya. Jadi untuk hobi-hobi yang menyenangkan itu jarang sekali kita lakukan. Kenapa jarang dilakukan? Ya karena lebih cenderung banyak sekali ketakutan. Kita takut itu ketika melakukan hobi itu takutnya sensasi hadir, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya kita merasa aneh. Kok sekarang itu hobi itu ketika dilakukan tidak menyenangkan. Akhirnya kita itu mulai bosan dengan melakukan hobinya teman-teman. Padahal ketika kalian dipaksakan terus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti lambat laun juga kalian mulai menyukai hobi-hobi kalian yang dulu lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam. Jujur saya waktu melakukan hobi yang menyenangkan tidak ada rasa senang-senangnya teman-teman ya. Kadang justru ketika melakukan hobi yang menyenangkan juga itu pikiran tentang kematian ada teman-teman ya, tentang berpikir penyakit yang berbahaya ada. Tetapi
Karena dipaksakan terus-menerus teman-teman itu kemudian nanti ujung-ujungnya kita itu mulai lupa dengan yang namanya penyakit, kemudian kita itu makin bertambah menyenangi apa yang kita lakukan teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika saat ini kalian melakukan hobi yang menyenangkan tetapi tidak ada rasa senangnya, nggak apa-apa teman-teman ya, itu karena memang efek stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Paksakan saja. Terus berulang-ulang gitu teman-teman ya. Besoknya kita lakukan hobi yang menyenangkan, kemudian besoknya lakukan lagi, besoknya lakukan lagi. Nanti lambat laun ada perkembangan, kita itu mulai lupa dengan yang namanya penyakit, mulai tidak memikirkan lagi tentang sensasi, tidak memikirkan lagi tentang kematian teman-teman ya. Tergantikan dengan hal-hal menyenangkan ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika saat ini kalian belum konsisten melakukan hobi-hobi yang menyenangkannya, teman-teman ya lakukan saja teman-teman. Belajar masa bodoh saja. Kalau seandainya kalian ketakutan nih, Pak takutnya nanti ketika melakukan hobi yang menyenangkan itu sensasi hadir. Gak akan teman-teman, kalau seandainya hadir juga nggak apa-apa, atau tidak membuat kalian mati teman-teman. Untuk aslam itu nggak ada pilihan. Kita duduk sensasi hadir, kita beraktivitas sensasi hadir juga gitu teman-teman. Tetapi menurut saya pribadi, alangkah baiknya kita melakukan aktivitas yang menyenangkan saja, biar di situ ada pelatihan dan mulai mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif, kemudian bisa melatih juga, melatih fisik, melatih mental. Pokoknya nilai kebaikannya itu bagus sekali lah, banyak sekali teman-teman ya. Nah makanya usahakan mulai dari sekarang konsisten melakukan hobi-hobi yang menyenangkannya. Nah itu teman-teman, dan kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu yang nyaris jarang dilakukan karena memang masih banyak sekali ketakutan. Jadi sehingga disepelekan gitu teman-teman, itu di jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jarang sekali jalan-jalan. Biasanya itu ketika orangnya itu diambang 50% sampai di 70% kesehatannya teman-teman ya. Jarang sekali jalan-jalan karena ya ketika jalan sedikit atau kita baru melangkah sedikit, mulai itu kelayangan gitu teman-teman ya. Mulai itu sensasi ada yang tidak nyaman, mulai perasaan tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, itu biasanya di awal-awal ketika kita kondisinya itu diambang 50% sampai 70% teman-teman. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, yang namanya jalan-jalan itu harus dilakukan teman-teman, walaupun ya keadaannya terbatas ya, paling cuma depan rumah kayak gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah bisa jalan-jalannya itu agak jauh, sebaiknya kalian lakukan saja teman-teman ya. Jangan pernah kalian mengalami ketakutan, takut tentang sensasi bakalan hadir. Kembali lagi teman-teman ya, orang yang kena aslam itu nggak ada pilihan. Kita diam di rumah sensasi hadir, ketika jalan-jalan juga sensasi hadir. Menurut saya pribadi lebih baik kalian jalan-jalan saja. Toh kalau seandainya ketika jalan-jalan sensasi hadir juga kan tidak apa-apa teman-teman ya, tidak menyebabkan kematian. Sampai detik ini juga kalian masih hidup, masih bisa menghirup udara segar. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan pernah ketakutan lah. Tetapi kalau misalkan kalian sering jalan-jalan, justru di situ perbaikannya akan lebih pesat teman-teman ya. Karena jujur perbaikan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu karena ada kesenangan, karena ada olahraga teman-teman, imun kita semakin kuat dan tambah sehat. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan jangan pernah menyepelekan jalan-jalan, lakukan terus jalan-jalan yang menyenangkannya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang jarang diperhatikan atau kadang nyaris disepelekan itu tentang tidur malam teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, Pak saya itu pengen cepat membaik nih, gimana caranya? Sementara dia komen jam 11 malam. Nah itu teman-teman, kemudian kemarin sempat saya live malam hari, banyak yang hadir juga, padahal live-nya itu jam 10 malam teman-teman ya. Nah itu mau sampai kapan membaiknya teman-teman ya. Ingat, tidur malam hari minimal 8 jam dalam satu malam itu sangat penting sekali teman-teman ya. Kenapa saya katakan sangat penting sekali? Karena proses pemulihan itu lebih baik dilakukannya itu di malam hari teman-teman ya. Sel-sel tubuh kita itu membetulkannya itu lebih bagusnya itu di malam hari. Kenapa lebih bagusnya di malam hari? Karena kalau di siang hari kita banyak gangguan teman-teman ya. Kalau seandainya ada sel yang rusak,
kemudian sel kita itu dibenahi lagi dengan sel yang namanya sel kebaikan teman-teman ya. Baru aja perbaikannya itu cuma baru 30% misalkan seperti itu, kita ada aktivitas teman-teman ya. Ataupun misalkan kita nggak ada aktivitas Pak, misalkan seperti itu, tetap aja gitu teman-teman ya. Yang namanya minum, yang namanya makan tetap aktivitas. Contoh kecil, ketika misalnya ulu hati terasa mengganjal, teman-teman sudah pasti itu ada yang rusak ya. Nah itu, nah ketika sel tubuh kita membetulkan baru aja misalkan 30%, ada kegiatan yang lain kayak macam minum terganggu lagi esofagusnya, kita makan terganggu lagi. Tetapi kalau misalkan kita tidurnya cukup di malam hari, itu nanti proses perbaikannya itu bakalan lebih sempurna teman-teman karena istirahat kitanya lebih lama. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Nah, makanya usahakan ketika kalian saat ini ingin cepat membaik dari gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, usahakan tidur malamnya itu harus cukup minimal 8 jam dalam satu malam. Apapun yang terjadi minimal 8 jam dalam satu malam. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak, Pak, saya itu belum bisa tidur, misalkan seperti itu, suka terganggu, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya suka terjaga juga, misalkan seperti itu. Biasakan aja, nggak apa-apa teman-teman ya, di awal-awal memang seperti itu. Yang pertama kita bakalan sulit tidur. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, kita bakalan sulit tidur. Kemudian ketika kita tidur juga pasti banyak gangguan teman-teman ya, kita sering terjaga lah, kita mimpi yang horor-horor lah dan sebagainya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan di awal-awal malam kalian sudah tidur gitu teman-teman, besoknya tidur lagi, walaupun ya kadang kita tidur jam 8 malam, tahu-tahunya kita tidurnya jam 10 malam misal seperti itu teman-teman. Tetapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian biasakan rebahan di setelah sholat isya teman-teman, nanti juga kalian bakalan terbiasa dan tahu-tahunya kalian sudah bisa tidur di awal-awal malam. Nah itu teman-teman, ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, konsisten saja dengan tidurnya minimal 8 jam dalam satu malam. Untuk membiasakan diri kita tidur di awal-awal malam, biasakan dari mulai sekarang. Walaupun di awal-awal kita tidak bisa, tetapi kalau misalnya kita biasakan, kita nanti bakalan bisa. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya lakukan dari mulai sekarang. Nah kemudian selanjutnya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, hal sepele lainnya itu kayak macam apa ya, olahraga. Nah itu teman-teman jarang olahraga gitu teman-teman ya, karena lebih cenderung setiap harinya itu merasa tidak nyaman teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui, kita tidak olahraga dan olahraga juga sama teman-teman, sensasi hadir. Tetapi perlu kalian ketahui, ketika kita olahraga dipaksakan teman-teman walaupun semampunya, itu justru akan membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Aliran darah lancar, oksigen lancar, penegangan otot tidak ada gitu teman-teman. Dan ketika olahraga banyak hiburan juga, teralihkan tuh pemikiran-pemikiran negatifnya. Nah makanya usahakan jangan pernah menyepelekan yang namanya olahraga. Pak, saya belum bisa bangun, saya belum bisa jalan-jalan. Olahraga semampunya, bisa dengan menapas remas tangan, kayak bisa ongkang-ongkang kaki, kayak yang penting kalian bergerak. Tujuannya olahraga. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian belum bisa bangun tetapi kalian fokus di olahraga gitu teman-teman, minimal nanti pemikiran-pemikiran kalian itu tentang hal negatif itu nggak ada, karena mulai di situ kalian konsentrasi dengan olahraga. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Nah makanya olahraganya harus konsisten, jangan pernah disepelekan. Nah kemudian selanjutnya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, yang jarang kalian perhatikan itu adalah disosialisasi teman-teman ya. Jarang kita ngobrol dengan orang lain, tetapi catatan, ketika orang-orang yang terkena asam, ketika ngobrol dengan orang lain, hindari obrolan-obrolan penyakit teman-teman ya. Usahakan kalian ngobrolnya itu yang ngobrol yang lain aja teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian kurang fokus nih, Pak saya itu sekarang kurang fokus nih ngobrol dengan orang lain, kadang pikiran suka loncat-loncat. Nggak apa-apa kalau seandainya kalian sedang tidak fokus, pulang lagi. Besoknya paksakan lagi bersosialisasi dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain teman-teman ya. Karena ketika ngobrol itu dengan orang lain, banyak sekali manfaatnya teman-teman, bisa menghindari stres ya, karena jujur orang aslam itu selalu berpikir tentang penyakit. Tetapi ketika ngobrol minimal kita pikirannya teralihkan dengan apa yang kita obrolkan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ketika kita ngobrol gitu teman-teman ya, napas kita juga aktif di situ gitu teman-teman, termasuk esofagus juga teman-teman. Ketika kita ngobrol teman-teman ya, itu esofagus kita juga aktif. Otot esofagus kita itu menjadi aktif dan kemudian nanti bisa bisa membaik dengan sendirinya kalau seandainya sedang ada bengkak-bengkaknya.
Nah itu teman-teman, kemudian ada kalanya juga untuk orang aslam itu ngomong itu capek ya. Ngomong itu capek. Nah ketika kalian biasakan diri untuk ngomong gitu teman-teman, nanti juga kalian untuk ngomong capek itu nggak ada sama sekali. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika saat ini mengalami ngomong itu kayak macam capek teman-teman ya, batasi saja. Yang penting jangan terlalu berdiam diri seharian gitu teman-teman, dari pagi, siang, sore sampai malam, akhirnya besoknya gitu lagi gitu teman-teman. Hindari saja seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi untuk bersosialisasi juga sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sebab dengan bersosialisasi itu bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran hal-hal sepele yang jarang kita lakukan, kemudian kadang benar-benar kita sepelekan teman-teman, padahal kegiatan-kegiatan seperti itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya saya selalu mengingatkan teman-teman ya, apapun yang terjadi, hal-hal seperti itu tolong jangan disepelekan. Lakukan secara konsisten biar kalian itu cepat membaik. Selebihnya hal-hal yang sangat besar itu jangan dilupakan. Kayak macam 3P-nya jangan dilupakan teman-teman ya, pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Nah itu teman-teman, itu jangan dilupakan. Tetapi kalian juga jangan pernah melupakan hal-hal sepele yang saya sebutkan tadi teman-teman ya, karena jujur sepengalaman saya teman-teman, hal-hal sepele seperti itu bisa membantu mempercepat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saya videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saya videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.